Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali bersama saya Kang Eep di channel YouTube kesayangan kita semua, Ngobrolin Sound Masjid. Kali ini kita akan membahas sebuah obrolan sederhana aja ya, yaitu benarkah kalau masjid sudah pakai perangkat yang high end, dia nggak butuh lagi equalizer? Oke ya, kita akan bahas-bahas sedikit-sedikit, ngobrol santai aja ya. Ngobrol santai ya. Mengapa topik ini saya coba angkat? Karena ada banyak permintaan dari rekan-rekan alumni pelatihan sound system masjid yang dulu diselenggarakan oleh Muslim Biker United dan Masjid Salman ITB ya. Lalu juga teman-teman yang berada di grup Ngobrolin Sound Masjid sama di channel YouTube juga, yaitu beberapa menanyakan hal yang sama ya. Ada juga netizen yang lain dan juga teman-teman yang di offline juga ya nanya, bener nggak sih Kang, kalau kita sudah punya perangkat high end, kita tidak perlu lagi equalizer? Kalau bicara soal high end, saya suka jadi inget zaman dulu gitu ya. Yaitu tahun 90-an saya masih mahasiswa, kemudian juga setelah menikah tahun 2000, itu saya bertugas sebagai reviewer di majalah audio video di Jakarta ya. Jadi sering menerima produk-produk audiovisual untuk saya review, saya ulas, termasuk di situ audio high end. Jadi makin lama kuping tuh makin terlatih gitu ya. Tetapi juga jadi menjadi bahaya karena kita sudah tahu standar yang tinggi, begitu dengerin yang kurang itu jadi nggak enak gitu ya. Itulah resiko ya. Nah, saya kadang-kala juga suka berfoto di depan high end yang mahal-mahal itu seolah-olah menjadi pemiliknya. Ya, tapi nggak pakai angkat jempol kayak para pemain money game itu. Ya, intermezzo aja ya. Sebelum kita lanjutkan obrolan mengenai high end dan equalizer, kita coba bahas dulu apa yang disebut dengan hi-fi audio. Ya, itu singkatan dari high fidelity audio. Kata fidelity-nya sendiri itu berarti kesetiaan. Artinya di sini memang si perangkat audio ini benar-benar setia untuk mereproduksi dan mengacu pada detail atau ketelitian dari suara yang dihasilkan oleh sebuah perangkat. Ya, benar-benar harus detail, harus teliti, tidak boleh ada yang mislead gitu ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, ada dua syarat utama nih dari sebuah alat pengen sebut hi-fi ya, dari alat audio. Pertama, dia harus bisa mereproduksi suara seakurat mungkin. Ya. Yang kedua, dia tidak boleh memberikan warna atau kolorasi terhadap si sumber suara. Artinya apa? Saya main gitar, tiba-tiba karena alat audio saya kurang bagus, berubah menjadi suara gendang misalkan, jauh banget ya. Atau misalkan penyanyi Bruri Pesona 5 ya, nyanyi suara berubah menjadi mandra misalkan gitu ya, yang jauh berbeda antara yang frekuensi tinggi dengan yang low gitu ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu kalau alat-alat audio yang mau dikategorikan high fidelity atau hi-fi ya. Lalu selain dua syarat yang tadi, kira-kira bisa dijabarkan lagi nggak apa parameter hi-fi yang sering menjadi acuan nih, yang menjadi tolok ukur dari sebuah perangkat? Ada, pertama, tipografi skema elektronik ya. Jadi skemanya itu misalkan amplifier lah atau preamp atau apalah, itu seperti apa? Apa sederhana saja ya? Apakah di situ ada rangkaian negatif feedback atau gimana, atau kalau amplifier kelas A, kelas AB, push pull kah atau kelas apalah, sehingga menghasilkan suara yang akurat. Nah, itu dari tipografi skema elektronik. Kedua, pemilihan komponen. Ya, itu juga mempengaruhi ya untuk sebuah kategori, sebuah alat masuk dalam kategori hi-fi. Kemudian tanggapan frekuensi. Nah, ini ya, tanggapan frekuensi dari 20 sampai 20 kHz itu harus rata. Ya, idealnya rata didengarkan oleh kuping kita, itu tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang berkurang. Kemudian apalagi noise-nya, seberapa besar noise-nya. Kemudian distorsi. Ya, kalau noise itu kan ada gangguan suara-suara dari luar. Kalau distorsi itu suara berubah. Terdistorsi namanya juga ya. Kemudian dynamic range. Ya, kemampuan perangkat mereproduksi atau mengolah seberapa lebar gitu ya. Kalau boleh dikatakan lebar ya, antara suara yang paling rendah dan suara yang paling tinggi. Kalau dia
dinamiknya kurang, ya cuman mainnya itu kurang gesit gitu ya. Nah, kemudian ada lagi artinya slew rate, ya. Slew rate respon. Nah, slew rate respon itu apa? Jadi dialah kecepatan respon sebuah alat atas perubahan input di dalam amplifier. Jadi kalau begitu dia ada perubahan naik sedikit, dia langsung responnya seperti apa? Ya, itu hampir mirip dengan yang transient respon. Ya, kalau dalam bahasa lainnya itu agility, kegesitan. Ya. Jadi memang ada perangkat audio yang dia itu kalau dikasih input yang dan berubahnya cepat, itu ada yang loyo. Misalnya musik-musik klasik yang jemreng, jemreng gitu ada. Kedengarannya jemreng, jemreng. Jadi kedodoran, tidak bisa mengikuti perubahan-perubahan dan transient tersebut. Ada juga yang berikutnya damping faktor, yaitu salah satu kemampuan bisa di amplifier terhadap speaker juga. Kan speaker itu suka bergerak ya. Kalau dia untuk bunyi itu bergerak, nah itu seberapa kemampuan amplifier dan speaker ini saling merespon untuk misalnya gerakannya tidak terlalu molor. Jadi harusnya berhenti geraknya, ini udah dung gitu ya, ini dung dung dung. Nah, seperti itulah. Nah, itu tadi pengertian hi-fi dan juga parameter-parameternya. Sekarang apa sih high-end? High-end itu sebetulnya hi-fi juga ya. Tapi dia memiliki akurasi yang lebih tinggi dari perangkat hi-fi. Pertama, pemilihan komponennya juga jauh lebih high grade dibandingkan yang hi-fi. Bahkan masuk dalam kategori military grade. Ya, misalnya resistornya juga yang pakai yang 1%, kapasitornya juga yang bagus, yang military grade, trafonya juga gak sembarangan gitu ya. Kemudian apalagi kabelnya juga yang berkualitas ya, yang hambatannya kecil, resistensinya kecil. Timah soldernya juga ya, itu harus yang bagus ya. Kemudian PCB-nya juga harus yang bagus ya, rendah resistensinya, low resistensi. Ada lagi match pair komponen. Kadangkala nih kita butuh sepasang transistor atau FET atau MOSFET atau IC, butuh sepasang, itu mesti match pair persis sama. Karena kalau kita di pabrik bikin transistor itu belum tentu dengan tipe yang sama itu karakteristiknya sama, parameternya sama, pasti ada beda. Nah, ini dipilih yang match pair. Kemudian ada lagi apa? Linear power supply ya, ada lagi high grade finishing, kemudian ada juga casing. Nah, ini juga nggak sembarangan. Kalau yang high end itu dipilih dari bahan-bahan yang bisa meminimalkan interferensi, bahkan sampai dipisahkan power supply dengan preamp dengan amplifier tuh mereka masing-masing punya kotak sendiri. Si kotaknya itu adalah untuk mencegah adanya interferensi medan elektromagnetik ya. Kemudian apalagi konektornya berkualitas, kadang-kala bersepung emas ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang tidak sembarangan ya. Kalau kita sudah mencoba bermain di bidang high end, hati-hati aja. 1 meter kabel ada yang harganya 10 juta. Ada yang 20 juta, hampir nggak masuk akal. Bukan masuk akal ya, hampir-hampir kalau bahasa nggak masuk di kantong gitu, di anggaran. Jadi memang high end ini ya sembarangan ya. Ya misalkan saya merakit di rumah, bawa komponen rakit gitu ya, belum tentu bisa dikatakan high end, dan nggak bisa ngaku-ngaku high end juga kalau dia tidak bisa tadi memenuhi syarat. Jadi tidak bisa saya mengaku-ngaku alat audio yang saya buat ini itu hi-fi kalau belum memenuhi tadi kriteria-kriteria dan juga komponen-komponen yang memang high grade gitu ya. Nah, jadi kalau saya pakai misalkan adalah pakai resistor yang murah gitu ya, komponennya tidak high grade, mursidah gitu ya, belum bisa dikatakan high end juga ya, karena pasti kalau yang tidak high grade itu biasanya pengalaman itu juga rentan terhadap noise gitu, kualitasnya juga tidak terlalu di bawah yang komponen-komponen yang high end. Apalagi misalnya pakai potensio yang 6 bulan kemudian gerak gerok, mau dikatakan high end gimana ya kalau begitu. Kadang-kadang juga suka salah milih, kalau buat volume harusnya yang logaritmik misalkan. Jadi kan pada saat muternya itu smooth gitu ya, pendengaran kita itu kan logaritmik grafiknya, bukan yang pakai potensio yang linear. Kalau yang linear itu kita begitu di bawah nggak kerasa, begitu di atasnya itu langsung ngurut naik tuh volumenya. Nah, seperti itu ya. Kemudian apalagi nih, casing tadi ya, casing juga bukan dari plat biasa yang gampang berkarat gitu ya. Jadi ini benar-benar dicarikan ya,
tidak bisa lah mengaku-ngaku high end kalau masih komponen casingnya juga ya seadanya, atau ya kita nggak ambil yang di pasaran kita bor sendiri, bukan seperti itu juga. Jadi memang diperhitungkan. Teman-teman saya yang main di audio tabung itu bahkan ada yang menggunakan stainless, ada yang menggunakan aluminium ya gitu, ada juga yang menggunakan kayu bodi sampingnya ya. Terus juga saya sih, kalau saya pribadi tidak berani mengklaim bahwa rangkaian saya atau produk saya ini high end gitu ya, sebelum kemudian biasanya kan sebaiknya memang kita adain uji ya, pengujian, kemudian dari parameter-parameter yang lain itu sebetulnya bisa diukur gitu ya. Tapi biasanya kalau teman-teman yang pemain audio sih udah pada dengan menggunakan kuping, sebenarnya mereka udah bisa, karena mengukur juga bukan perkara yang mudah gitu ya. Jadi itulah yang bisa dikatakan high end itu seperti apa, dan tidak bisa dikatakan high end juga kalau yang barusan saya sampaikan gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal dari tadi kan banyak ya, dari mulai slew rate, transient, dynamic range, kemudian apalagi noise, distorsi. Saya pada kesempatan ini kita akan bahas satu saja ya, yang menjadi parameter, yaitu adalah frekuensi respon ya, yang nanti ada kaitannya dengan equalizer. Nah, apa yang disebut dengan frekuensi respon? Tadi sempat disinggung bahwa alat sound kita, perangkat audio kita itu harus secara teoritis dia sama levelnya. Jadi grafiknya itu harus lurus dari 20 kilo sampai dengan 20 kHz. Tetapi pada kenyataannya tidak bisa begitu karena alat-alat punya keterbatasan. Maka seperti di gambar ini nih, ini menyerupai. Ini kalau di gambar ini nih masih yang ke sebelah frekuensi bawahnya nih masih kurang nih ya, yang di gambar ini yang Anda lihat nih sekarang nih ya di layar ya. Jadi yang bagus itu dari 20 sampai 20 kHz ya. Nah, di pertengahan juga belum tentu juga rata, ada yang naik, ada yang turun ya. Jadi itu harusnya secara teoritis itu harusnya sama, karena informasi yang kita terima itu tidak boleh ada frekuensi yang lebih tinggi atau lebih rendah ya, yang kita terima di kuping kita gitu. Nah, kalau kita berdasarkan kepada tadi tanggapan frekuensi atau frekuensi respon, maka kita punya sebuah guidance ya, sebuah acuan bahwa audio sistem yang bagus itu salah satunya ya adalah yang dia frekuensinya flat gitu, dari 20 tadi sampai 20 kHz gitu. Itu baru dikatakan sebuah sistem audio yang bagus. Jangan sampai tadi bassnya hilang. Kalau bassnya hilang dia jadi kurang bertenaga bassnya, atau kalau high frekuensinya hilang, turun, tumpul, tidak terdengar tas-tas-tasnya. Kalau low-nya nggak ada, nggak terdengar dangdung-dangdungnya gitu ya. Nah itu ya. Nah, kemudian Anda sudah pernah nyobain nggak? Ini lihat ada gentong ya. Saya dulu pernah waktu kecil punya speaker ditaruh di gentong ya. Ternyata begitu saya pindah ke kotak speaker itu berbeda suaranya ya. Kira-kira ya berubah nggak tanggapan frekuensinya? Gara-gara apa? Gara-gara dari gentong. Kenapa? Gentong dan kotak speaker itu juga turut beresonansi, memberikan warna atau kolorasi terhadap suara. Nah, berarti secara fisika ya, ruangan itu, apakah itu kotak speaker, apakah ini gentong atau ruangan dengar kita, ternyata juga memberikan pengaruh terhadap tanggapan frekuensi ya. Coba kita lihat slide berikutnya ya. Betul kan? Di sini saya contohkan ada sebuah ruangan untuk rekaman, studio rekaman. Anda lihat di pojoknya ada yang diberikan, ada sebuah komponen ya yang berwarna merah di pojokan. Itu namanya ada yang disebut dengan bass trap. Artinya apa? Ruangan ini ternyata menghasilkan bass lebih banyak. Nah, tidak diinginkan kan kalau di studio rekaman harus benar-benar flat, masa? Nanti begitu kita keluar dari studio rekaman, kita merasa bass udah terlalu tinggi, berlebih, ternyata di luaran kenapa bassnya nggak ada? Karena waktu kita tinggal ngerekam atau ngedit di ruangan, bassnya berlebihan gitu. Nah, itu juga sama. Nah, jadi benar-benar ruangan ini sangat berpengaruh, dan ruangan ini juga memiliki yang disebut dengan respon frekuensi. Oleh karena itu saya kalau di masjid ya
kita lakukan pengukuran. Sebetulnya dilakukan pengukuran tidak hanya waktu dengung, tapi respon frekuensi juga bisa. Kita ukur ini masjid kayak gimana sih gitu. Ya, dia bereaksi terhadap frekuensi-frekuensi itu seperti apa. Nah, hati-hati berarti kan. Sekarang kita bisa simpulkan lagi bahwa frekuensi yang kita dengar di kuping kita adalah hasil penjumlahan dari frekuensi respon alat dengan frekuensi respon ruangan. Ya, dua pengaruh tuh. Kalau tidak mau respon frekuensinya alat kita terganggu dengan ruangan, maka kita bisa menyimpan, mendengarkannya itu di ruangan yang tidak ada pantulan sama sekali di anechoic chamber. Tapi saya rasa itu kurang nyaman juga kalau benar-benar di anechoic chamber ya. Jadi kita ambil kesimpulan di situ ya. Frekuensi yang kita dengar itu berasal dari penjumlahan antara frekuensi respon alat sound system yang kita punya dengan frekuensi respon ruangan. Sekarang apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang pehobi high end? Ya, ini yang mungkin bikin orang-orang geleng kepala. Mereka karena ingin sekali menikmati alunan musik dari perangkatnya itu murni, mereka tidak menggunakan di alat-alatnya itu tidak menggunakan equalizer. Boro-boro equalizer, bass treble aja nggak ada. Jadi preamp mereka hanya punya jadi preamp mereka itu hanya punya volume control saja. Tidak ada bass treble karena keyakinan secara teknik bass sama treble itu kan filter. Ya, filter frekuensi. Kalau kita semakin banyak filternya maka ada pergeseran-pergeseran fasa. Begitu teorinya katanya. Walaupun sebenarnya saya belum pernah bisa mendengar perbedaan yang cuma berapa derajat gitu ya. Tapi buat orang-orang audio high end yang tadi menuntut kesempurnaan, menuntut keakuratan itu dihindari. Makanya mereka cuma punya preamp yang volume kontrol aja, nggak ada bass treble. Jadi memang benar. Kalau kita punya perangkat high end, maka kita tidak butuh equalizer. Bass treble-nya aja nggak ada. Permasalahannya adalah kita seperti para penggemar high end ini nggak punya ruangan yang didesain khusus, juga dia flat. Ya, sedapat mungkin flat kan tadi kita teorinya jelas. Yang kita dengar adalah hasil penggabungan antara suara respon frekuensi dari alat dengan ruangan. Maka mereka bikinlah ruangan yang mirip-mirip seperti yang macam-macam. Pokoknya mereka bikin, disimulasikan bahkan pakai software akustik. Bagaimana saya punya ruang dengar yang suaranya flat. Jadi benar, satu, bahwa audio high-end itu tidak butuh equalizer. Tetapi syaratnya ruangannya harus flat juga. Sekarang kita bahas persoalannya di masjid. Ya, karena kan ini lagi ramai nih perdebatan gitu ya di dunia persilatan. Perdebatan. Bener nggak nih nggak butuh equalizer? Oke, kita bahas. Katakan perangkat sound system kita ini kelas-kelasnya high end lah. Yang udah mungkin mereknya apa, Midas gitu ya, Lexicon, Soundcraft gitu. PowerShop di Giga, macam-macam lah. Pokoknya udah yang high end itu yang mahal-mahal gitu ya. Pasti dapat dipastikan mereka punya kualitas frekuensi respon yang bagus, yang rata. Oke, selesai persoalan. Kita udah punya perangkat yang flat. Persoalan berikutnya, yang seperti tadi kita yang bahas, frekuensi respon yang didengar oleh jamaah adalah frekuensi respon alat sound system ditambah dengan frekuensi respon ruangan masjid. Setuju kan? Tadi teorinya begitu kan? Setuju ya? Nah, sekarang coba kita next berikutnya. Kalau ruangan masjidnya tidak flat, mungkin tidak untuk kita treatment agar flat. Karena masjid pasti tidak flat. Jarang sekali masjid yang flat. Ya karena bahan-bahannya tadi. Marmer, kaca, granit. Wah, macam-macam. Ada kubahnya juga gitu ya. Nanti saya bahas lagi persoalan bentuk bangunan terhadap akustik gitu ya.
Tidak ada, hampir tidak ada yang dapat dikatakan flat. Bisa nggak kita treatment menjadi flat? Oh bisa, tapi mahal sekali. Hampir mendekati impossible karena ya kita dikasih, kita harus ngasih penyerap suara. Kaca-kaca mungkin harus kita tutupin dengan gorden atau kita gimanain gitu supaya tidak mantul. Granit-granit yang mewah itu harus kita tutupin. Kita pasang juga mungkin nanti bass trapper segala macam. Perlu seperti itu di masjid. Saya nganjurin untuk mengganti plafon dengan panel akustik saja banyak masjid yang keberatan. Ya, artinya apa? Next berikutnya lagi, apa yang bisa kita lakukan kalau alat kita sudah high end, flat, agar dia flat juga di ruangan masjid? Yang kita lakukan adalah kita mengkoreksinya, menyamakan kembali menggunakan equalizer. Ya, gimana cara menatakan kembali? Kalau mau akurat, gunakan RTA, Real Time Analyzer. Bunyikan ping noise. Ambil datanya pakai mikrofon, lihat di software. Udah flat belum? Karena yang didapat di mikrofon itu adalah hasil respon frekuensi dari audio sistemnya plus frekuensi ruangan. Ya, respon frekuensi ruangan. Dari situlah kemudian kita lakukan namanya ekualisasi. Makanya kenapa disebut equalizer, yaitu untuk mengequal. Equal itu menyamakan kembali frekuensi, tanggapan frekuensi. Kalau kita lihat di frekuensi tengahnya kurang, ada lembah dikit, lihat frekuensi berapa, kita naikkan. Ada dua kan, bisa pakai parametric equalizer yang bisa digeser frekuensi atau pakai equalizer yang grafik yang sudah ada. Naikkan. Ada yang berlebih, kita turunkan. Bahkan tidak hanya jadi equalizer di dalam Audio Pro, ya, di dalam masjid itu juga bukan hanya untuk mengatur nada sebetulnya, tapi juga untuk tadi mengatur respon frekuensi agar flat. Yang ketiganya adalah kalau terjadi feedback, itu kan ketahuan naik di frekuensi berapa. Gitu kan ketahuan, itu bisa ditolong dikurangi efek feedbacknya dengan menurunkan di frekuensi yang feedback tersebut. Kita turunkan. Equalizer ini menurut saya, mau alat kita high end, apalagi kalau bukan high end, kita perlu pasang. Ya, sekarang banyak solusinya. Bisa menggunakan graphic equalizer, tapi juga bisa menggunakan, sekarang ada LMS, loudspeaker management, itu sudah include di dalamnya. Beberapa udah pakai equalizer dan itu di setiap output channelnya ada equalizernya. Kurang apa lagi kita dipermudah, ya. Sudah mudah, tapi kita tidak mau menggunakannya. Oke, jadi gitulah kesimpulannya. Alat kita walaupun sudah high end, karena kondisi masjid jarang sekali yang kondisinya flat, ya, respon ruangannya, masjid tetap membutuhkan equalizer. Apalagi kalau soundnya cuma ngaku-ngaku high end, tetap harus pakai equalizer. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.